Kalau adonan sakit, maka jenguk dia, bezuk, mencaliak tetangga sakit, mencaliak kawan sakit. Ketika dia dekat kawanan sakit tadi itu, maka beri kabar gembira dia dengan cara watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling menasihati supaya tetap dalam kebenaran. Kanak-kanaknya sembahyang. Kadang-kadang kan adonan sedang ada pak ambo bersobok di ruang rawatan di rumah sakit itu. Ambo pengurus masjid ustaz dia. Tapi selama dirawat lah hampir seminggu nak sembahyangnya tu pak. Maka ketika awak menceliak kawan sakit, kalau laki-laki tu nak ada halangan ya pak. Maka ingatannya sembahyang pak. Kerajaannya sembahyang sebisa awak, tak bisa tagak duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring menggerakkan anggota menggarian tangan saja, nak taluk je angguk kepala saja, nak taluk je kijok mata saja. Tak bisa ke kamar mandi berwuduk, boleh diwudukan anggota keluarganya. Dingin benar kan air, boleh tayamum. Maka ketika adonan sakit, awak pergi membezuk, nak bercerita galak-galak atau menakut-nakuti kawanan sedang sakit tu pak. Kadang-kadang kan ada orang dia awak mungkin konco dia awak, kawan narik dia awak tu takut-takutan ko kawanmu sebelah rumah petangga di Padang, bantu opak kalau sakitnya seminggu sudah tu meninggal sekali. Kalau bantu itu dosa nanti bu. Kalau dapat doa mencelik orang sakit, rancak benar pak. Resekkan yangnya, resek kepalanya, kemudian ucapkan doa. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada siang kini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rumah Allah yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini diberikan pula kecerahan di dalam hidup kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cuba untuk melanjutkan kajian kultum zuhur di minggu yang lalu tentang ada 6 kewajiban, hak atau kewajiban antara sesama muslim dengan muslim yang lain, antara sesama mukmin dengan mukmin yang lain. Kita cuba ulas balik seketik, kemudian kita ulang sedikit hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. 1, 2, 3 lah kita bahas pada Selasa yang lalu. Apa kata Nabi? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Setiap bersobo maka ucapkan salam. Itu indahnya Islam. Di setiap waktu dan kesempatan kita mengucapkan selamat, Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda je agama di luar Islam. Kalau pagi selamat pagi keceknya, dan siang belum tentu selamat lah. Kalau siang hari selamat siang keceknya, sore belum tentu selamat lah. Tapi kalau Assalamualaikum di setiap waktu dan kesempatan awak didoakan untuk selamat.
Kemudian kita ulas seketik ke petang, jawapan dan banyak dari awak Waalaikumsalam, padahal yang harusnya adalah Waalaikumussalam atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbaris dhammah huruf mim di belakang kaf itu. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau kamu diundang maka penuhi undangan itu. Kalau bisa ucapkan insyaallah 99% barik kayu. Tapi kalau ragu awak jo insyaallah awak tadi itu, maka bersabuian sajalah atau jawab saja dengan ambo tak bisa doh, sebab ada cara lain. Hindari mengucapkan kalimat insyaallah untuk membatalkan janji atau undangan nan lah dibuat. Kemudian yang ketiga, wa iza istansahaka fansahhu, kalau ada yang minta nasihat, agih nasihat dengan catatan jadi mu kurang rami bagi nasihat. Jangan orang semua gadang jawab bapak dan ibu, anak ketik saja ketika wak tuju ajarinya di muka kawan-kawannya, itu rasa-rasa kanai kuliti wak itu, rasa-rasa kanai keroyok wak jadinya, rasa-rasa kanai dipermalukan awak kalau di muka orang rami menasihati kawan. Maka celik-celik loh, sedang berdua, sedang sudah solat, bila duduk di belakang dinding misalnya, kawan tadi itu ingin curhat, silakan bantu dia dengan nasihat dan ado dia awak sebisa awak tentunya. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu indahnya Islam. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fasammathu, kalau adonan basin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Kadang kan ada dia awak nan basin bercaruinya pak. Maka ketika kita bersin itu ucapkan alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika bersin itu bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan Allah? Ketika bersin itu mungkin ratusan bahkan ribuan virus, bakteri, kuman, penyakit tercampak dari batang tubuh awak. Artinya awak membuang penyakit ketika itu, maka ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau diajar orang rumah sakit, bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ada etika batuk atau bersin. Satu, bisa menggunakan tisu atau sapu tangan, dan kedua bisa menggunakan telapak tangan keduanya. Yang ketiga bisa menggunakan lengan kiri atau kanan sebelah dalam ketika bersin tutui, jadi tidak menyebar ke orang lain. Bahasa kesehatannya ada droplet cairan tubuh awak malantiang ke kawan. Beko takut pindah lo virus influenza tu selemo lo kawan dia. Maka ketika kita bersin ucapkan alhamdulillah. Ketika awak mendengar kawan mengucap alhamdulillah sudah bersin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu. Salah satu bentuk rahmat itu adalah penyakit terbuang, sehat tiba. Orang nan basin tadi tadang ada nyopak mengucapkan yarhamukallah, makanya jawab pula yahdikumullahu lakum. Jadi saling mendoakan. Itu indah Islam tu bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kampe kalau wak basin, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada etika lain di dalam Islam yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mengantuk awak kemudian menguap, menutup mulut, kemudian banyak juga yang entah apa dibacanya, tidak tentu anak dibacanya. Ketika kita membuka mulut kemudian tidak menutup mulut itu, maka masuklah syaitan. Maka tutup mulut, ucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau lo kadang mengantuk awak sedang menonton, sedang bercerita, sedang mendengar khutbah, sedang mendengar ceramah, sedang di mana lah, pokoknya setiap mengantuk ucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tutup mulutnya. Jadi pada yang terbuka. Kadang-kadang kan kawan tak bentuk kudunilnya buka muncul kadang-kadang. Kejadian boleh. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tunan kampek.
mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Berikutnya nan kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau ada nan sakit, maka jenguk dia, bezuk, mencaliak tetangga sakit, mencaliak kawan sakit. Ketika dia dekat kawan nan sakit tadi itu, maka beri kabar gembira dia dengan cara watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling menasihati supaya tetap dalam kebenaran. Kanak-kanaknya sembahyang. Kadang-kadang kan ada nan sedang, ada pak ambo bersobok di ruang rawatan di rumah sakit itu. Ambo pengurus masjid Ustaz jadi. Tapi selama dirawat lah hampir seminggu nak sembahyangnya tu pak. Maka ketika awak menceliak kawan sakit, kalau laki-laki tu nak ada halangan ya pak. Maka ingatannya sembahyang pak. Kerajaannya sembahyang sebisa awak. Tak bisa tagak duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring menggerakkan anggota menggarikan tangan saja, nak taluk je angguk kepala saja, nak taluk je kijok mata saja. Tak bisa ke kamar mandi berwuduk, boleh diwudukan anggota keluarganya. Dingin benar kan air, boleh tayamum. Maka ketika adonan sakit, awak pergi membezuk, nak bercerita galak-galak atau menakut-nakuti kawanan sedang sakit dah pak. Kadang-kadang kan ada orang dia awak mungkin konco dia awak, kawan narik dia awak tu takut-takutan ko kawan bos sebelah rumah petangga di Padang, bantu opak kalau sakitnya seminggu sudah tu meninggal sekali. Kalau bantu itu dosa nanti bu. Kalau dapat doa mencari orang sakit, rancak benar pak. Resek kaniangnya, resek kepalanya, kemudian ucapkan doa. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoma. Minta awak ke Allah supaya sakit itu diangkat, kemudian tak balik-balik lagi. Rancak benar, tambah senang hati kawan tadi itu. Diagnosa doktor bisa saja 3 hari lepas boleh pulang. Tapi kerana ada doa dari awak, ada semangat dari kawan-kawannya, dari keluarganya, dari mamaknya, dari kemanakannya, besok pagi lah boleh aja pulang. Lantaran diagnosa doktor sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau ilmu Allah tak bisa diprediksi. Kecek doktor tak mungkin sehat lagi, tapi kata Allah sehat. Ilmu doktor itu kan sesuai dengan yang dipelajarinya, tapi ilmu Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tak kami agih manusia itu ilmu kecuali seketik. Maka ketika ada orang sakit, kita caliak, kita agih kabar gembira. Wa tawasau bis sabri, agih kabarnya untuk supaya bisa sabar dalam menghadapi sakit. Tapi nak jadi penyakit itu dia pada ibu ketika sakit banyak awak yang sabar, bisa menahan selero, tapi ketika sehat tak sabar awak melapih selero, ada jadi masalah. Kemudian yang terakhir kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza mata fatba'hu. Kalau adonan meninggal dunia, maka bezuk iringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Ngan bedo dia awak yang banyak terjadi ketika awak pergi menjanguk ke rumah orang meninggal tu, kiki-kiki galak di setiap tampik duduk. Mencalian hati nan rusuh muka nan sabak ke orang yang sedang ditinggal, ditimpa musibah. Aniang sajalah wak. Kok kau cerita bisik-bisik, ndak bagalak-galak. Kesannya rasa-rasa ndak kapai ke situ pula wak jadinya. Maka kalau bisa kita ambil pelajaran dari setiap musibah yang sedang menimpa, mungkin tetangga, mungkin keluarga, mungkin kawan dan lain sebagainya. Dan paling rancak tu kita iringi sampai ke pemakamannya. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, nanti bayang dia wak, ya Allah, kini ambo mahanta kawan ambo masuk liang lahat. Kalau bisa satu wak menampung dari dalam liang lahat, memasukkan ke dalam lubang liang. Suatu hari nanti ya Allah, ambo pulunan kan diangkut kemari, ambo pulunan kan dimasukkan kemari. Semakin ingat, semakin banyak awak mengingat kematian, maka semakin memperbanyak amal untuk bekal awak menghadapi kematian itu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mengamalkan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tak bisa menjalankan semua sunnah Nabi, kok dapat jangan ditinggal satu sunnah Nabi itu. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.